Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu Bapak Hari Tiauzal Fikri, SPC, MPC, dan yang kami sayangi adalah teman-teman yang menonton video ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang perilaku pelecehan seksual pada manusia. Nah, teman-teman pada tahu gak sih apa pelecehan seksual? Jadi, pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki, yang merugikan, mengganggu si penerima pelecehan. Tentang teori terkait seksual, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang perkembangan seksual pada manusia. Pertama ada teori Freudian. Teori ini dikemukakan oleh Sigmund Freud. Menurutnya, perkembangan seksual dimulai sejak masa anak-anak dan melibatkan serangkaian tahap yang disebut tahap psikoseksual. Tahap ini meliputi tahap oral, tahap anal, fisik, tahap laten, dan tahap genital. Kesimpulan utama dari teori ini adalah bahwa pengalaman seksual di masa kanak-kanak dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap perilaku dan psikologi seseorang di kemudian. Yang kedua, terdapat teori perkembangan psikososial Erikson. Teori ini dikemukakan oleh Erik Erikson dan berfokus pada perkembangan psikososial sepanjang siklus hidup. Menurut Erikson, ada 8 tahap perkembangan psikososial yang melibatkan konflik Erikson. Ada 8 tahap perkembangan psikososial melibatkan konflik tertentu yang perlu diatasi. Tahap kelima tersebut yang terjadi pada masa remaja disebut identitas versus peran kebingungan. Kesimpulan utama dari teori ini adalah bahwa perkembangan seksual merupakan bagian dari pencarian identitas yang berkelanjutan sepanjang kehidupan. Yang ketiga ada teori biologis. Teori ini menekankan peran faktor biologis dalam perkembangan seksual manusia. Dalam hal ini, hormon, genetika, dan struktur anatomi dalam memainkan peran penting dalam menentukan perkembangan sosial. Kesimpulan dari teori ini adalah bahwa faktor-faktor biologis memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan orientasi seksual dan perkembangan fisik yang terkait dengan seksualitas. Yang keempat, ada teori sosial kognitif. Teori ini menggabungkan faktor-faktor sosial dan kognitif dalam menjelaskan perkembangan sosial. Teori ini menekankan pentingnya pemodelan, belajar, dan pengaruh sosial dalam membentuk perilaku seksual individu. Kesimpulan dari teori ini adalah bahwa interaksi seksual, sosial, dan pembelajaran memainkan peran kunci dalam perkembangan seksual lain. LDKK 1987 menyatakan secara umum dua aspek penting dalam pelecehan seksual, yaitu aspek perilaku dan aspek situasional. A. Aspek perilaku. Pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal, dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik, di mana pelecehan secara verbal lebih banyak daripada fisik. Para ahli tersebut menyebutkan pelecehan dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus-menerus, mengajak berkencan terus-menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan sekis mengenai pakaian, tubuh, pakaian atau aktivitas seksual perempuan, permintaan, pelanggan yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka. B. Aspek situasional. Pelecehan seksual dapat dilakukan di mana saja dan dengan kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari setiap ras, umur, karakteristik, status perkawinan,
skala sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja, dan pendapatan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek pelecehan seksual adalah aspek perilaku dan aspek situasional. Bentuk-bentuk pelecehan terbagi atas 5 macam. Yang pertama pelecehan secara fisik, di mana terjadi kontak fisik yang tidak diinginkan seperti meraba, mencium, dan mencubit. Yang kedua ada pelecehan secara lisan, di mana terjadi sebuah komentar tentang fisik seseorang dan dijadikan bahan lelucon yang berbau seksual. Yang ketiga ada pelecehan secara isyarat, di mana terjadi pelecehan terhadap seseorang, di mana orang tersebut melihat seseorang dengan berulang-ulang dan sehingga membuat orang tersebut tidak nyaman. Yang keempat ada pelecehan secara visual, di mana seseorang memperlihatkan bagian-bagian sensitif dan mengirimnya secara foto, gambar, poster, atau kartun. Dan yang kelima ada pelecehan secara psikologis atau emosional, di mana terjadi suatu ajakan terus-menerus, penghinaan, celaan yang bersifat pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuk, mulai dari komentar dan kontak fisik lainnya. Contoh kasus-kasus di Indonesia. Yang pertama, kasus pria cium anak di Gresik. Sempat disebut polisi bukan pelecehan pada bulan Juni 2022 lalu. Viral di media sosial, potongan video dari rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pria mencium anak di bawah umur di Gresik. Tidak hanya kasus pelecehan seksual yang terjadi yang bikin netizen geram, namun tanggapan polisi setempat yang sempat mengatakan bahwa kejadian tersebut bukanlah suatu pelecehan juga pendapat kritik dan kecaman. Pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur akhirnya diamankan polisi pada Kamis malam. Usai melakukan penyelidikan terhadap rekaman CCTV dan memeriksa beberapa saksi, pihak Satreskrim Polres Gresik bekerja sama dengan Polda Jatim langsung mengejar pelaku. Kepada polisi, Bukhari menyebut aksinya karena nafsu birahinya meningkat usai 4 tahun menduda. Bukhari mengaku baru pertama kali melakukan pencabulan. Ia memang memiliki niat melampiaskan nafsunya ketika melihat korban yang berusia 12 tahun. Yang kedua, kasus pencabulan santriwati di Jombang. Apakah masih ingat? Kasus pencabulan santriwati di Jombang yang sempat bikin geger masyarakat Indonesia. Setelah beberapa kali gagal ditangkap, MSAT alias Mas Beki, pelaku pencabulan terhadap santriwati di Jombang, akhirnya menyerahkan diri kepada polisi pada awal Juli 2022 lalu ke sekitar pukul 23.00 WIB. Ada 2 korban yang berani bersuara dan membeberkan aksi keji yang dilakukan Mas Beki. Pengakuan tersebut disampaikan melalui wawancara dengan CNN Indonesia TV pada Maret 2022 lalu. Terungkap bahwa Mas Beki tidak hanya melakukan aksi pencabulan dan pemerkosaan, namun ia juga menyekap hingga menghajar korban. Pelaku pencabulan yang terjadi terdakwa Mosi Subsi Azal Zani alias Mas Beki divonis 7 tahun penjara. Mas Beki terbukti bersalah dalam kasus perbuatan cabul terhadap santriwati. Namun, vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yaitu 16 tahun pidana penjara. Yang ketiga, kasus kekerasan seksual motivator di SPI. Nama motivator Julianto Eka Putra jadi sorotan pada pertengahan Juli 2022 lalu. Julianto Eka Putra atau JI menjadi tersangka kasus kekerasan seksual terhadap siswa di SMA SPI Kota Batu, Malang, di mana ia merupakan pendidik sekolah terkenal tersebut. Julianto Eka Putra mendirikan SMA SPI dengan tujuan untuk membantu anak-anak yatim piatu dan kurang mampu dalam bidang pendidikan. Namun siapa sangka tersimpan cerita kelam di dalamnya. Diduga belasan siswi menjadi korban kekerasan seksual Julianto Eka Putra. Pria yang akrab disapa Kojul itu meminta korban untuk
meminta korban untuk menganggapnya sebagai sosok ayah atau kakak. Pria tersebut juga berpesan, jika korban ingin sukses, maka ia harus menuruti apa perkataan dirinya. Setelahnya, aksi pelecehan seksual terjadi. Korban mengaku dipeluk, dicium hingga dipaksa berhubungan badan. Ia tidak menurut. Ia akan dimaki-maki bahkan dipukul. Korban mengaku kekerasan seksual yang diterimanya berlangsung hingga ia lulus dari sekolah SPI. Tidak hanya ini, korban mengaku juga disuruh bekerja oleh Julianto Eka Putra, namun ia tidak digaji. Pada bulan September 2022 lalu, Julianto Eka Putra divonis penjara 12 tahun. Ia terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual hingga pemerkosaan terhadap siswanya. 4. Kasus dugaan pelecehan seksual Miss Universe Indonesia. Sejumlah peserta Miss Universe Indonesia mengaku merasa direndahkan dan traumatis setelah dipaksa membuka baju dalam acara kontes kecantikan itu. Pihak panitia dituduh membiarkan kekerasan seksual jika terbukti tidak melindungi peserta yang diduga dilecehkan saat acara pemotretan. Sejumlah finalis Miss Universe telah melaporkan dugaan pelecehan seksual di acara kontes kecantikan itu di Polda Metro Jaya Senin. Melissa menjelaskan, body checking itu dilakukan pada tanggal 1 Agustus di Jakarta pada saat karantina 2 hari menjelang acara Grand Final Miss Universe Indonesia. Melissa juga mengatakan sang finalis merasa takut dan mengalami pergolakan batin. Ia mempertanyakan apakah prosedur ini benar-benar diperlukan. Akhirnya, ia membuka baju sampai tinggal tersisa pakaian dalam. Melissa mengatakan ada 30 finalis yang menjalani body checking seperti yang dialami oleh kliennya, tetapi belum semuanya buka suara kepada publik. Yang kelima, kasus pelecehan seksual anak Pinka Mambo. Michelle Asiley, putri dari penyanyi Pinka Mambo, mengaku mengalami pelecehan seksual yang dilakukan ayah tirinya, yaitu Steph Wantia sejak 12 tahun dan belum balik. Karena saat itu ia belum mengalami datang bulan, pelecehan itu berlangsung 3 tahun, yaitu dari sekitar tahun 2018 hingga 2021. Barulah tahun 2021, ayah kandung Michelle yaitu Sandi Sanjaya mengetahuinya. Ia kemudian melaporkan Steph Wantania ke kepolisian dan kasus tersebut naik ke pengadilan. Steph akhirnya dinyatakan bersalah dan divonis tahanan 10 tahun penjara. Rekomendasi pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual. Pencegahan, menghindari tempat yang berbahaya. Maksudnya berbahaya di sini adalah seperti tempat-tempat yang sepi, gelap atau rawan. Jangan percaya penuh pada lawan jenis. Apapun bentuk rayuan atau gombalan dari lawan jenis, kita harus berhati-hati dan tidak boleh yakin dengan ucapannya. Hindari obrolan yang berbau porno. Dengan siapapun kita berbicara, sebisa mungkin kita harus menghindari obrolan-obrolan yang mengarah kepada pelecehan atau bicara-bicara seks. Hindari pakaian yang terbuka. Bagi perempuan sangat disarankan untuk menutup aurat dan memakai pakaian yang tidak mencetak badan. Kuasai beberapa metode untuk melumpuhkan lawan. Berani bersikap tegas. Mempersiapkan alat pelindung diri. Baik, penanganan kasusnya ada beberapa penanganan kasus yang harus kita tahu. Yang pertama itu ada dukungan psikologis. Sediakan dukungan psikologis segera bagi korban pelecehan seksual. Ini dapat melibatkan konseling atau dukungan dari profesional kesehatan mental. Yang kedua ada pelaporan dan penyelidikan. Mendorong korban untuk melaporkan kejadian pelecehan seksual kepada pihak berwenang dan memberikan bantuan dalam penyelidikan. Kita lanjut, yang ketiga ada perlindungan terhadap korban. Pastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang diperlukan, termasuk pembatasan kontak dengan pelaku dan perlindungan hukum yang sesuai. Yang keempat ada kolaborasi dengan pihak berwenang. Kerjasama dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa pelaku ditangkap, diadili, dan diberi sanksi yang pantas. Kita lanjut yang terakhir, ada bimbingan hukum.
Sediakan bimbingan hukum bagi korban pelecehan seksual agar mereka memahami hak-hak mereka dan dapat mengambil langkah-langkah hukum. Itulah hasil dari diskusi kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab.